Ustazah akan menulis, kalian ikut menulis. Oke, nanti kita akan menghafal sama-sama. Sekarang keluarkan buku tulis anak-anak. Dan Ustazah akan memberikan waktu beberapa menit untuk mengulangi dan menghafal. Siap? Siap. Oke, ikuti Ustazah ya. Ya. Ayo baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama malaikat. Jibril. Mikail. Israfil. Oke, baiklah. Setelah kita baca sama-sama tadi, Ustazah beri waktu beberapa menit untuk satu persatu untuk menghafal ke depan. Siap? Siap. Oke. Silahkan menghafal. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ngapa be? Ada apa? Nak ngizin adik saya kok Ustazah. Saya kok nak ngizin adik saya kok rapi. Mak saya tak sempat kiko. Nyudah enak badannya tambah pula kini kok musim corona. Ayah saya tak boleh keluar. Iyalah. Oh, payah kok gini kok ada. Tengoklah, budak kok ada dikit lah belajar ha. Saya itu ngajar yang ada tu lah, ibu pula nengok datang jauh-jauh. Iyalah Ustazah, saya nak keluar. Permisi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap bisa panggil? Ya. Siapa yang mau hafal? Dani. Oke, Dani silakan maju. Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Nakir, Latif, Atif, Ridwan, Malik. Oke, boleh duduk. Oke, selanjutnya siapa lagi yang hafal? Oke, Sasa boleh maju. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril, Mikail, Israil, Munkar, Nakir, Atif, Ridwan, Malik. Oke. Oke, selanjutnya Haikal lagi. Ayo Haikal, maju. Bukunya, tengok Ustazah. Kayak situ. Tak boleh tengok buku. Silakan baca. Bismillah.
Hafal kan? Udah hafal. Kawan lain hafal galo. Hafal lagi galo. Nah, jadi macam mana? Bukan nak menghafal lagi. Kawan lain bisa hafal. Nah, kalau macam itu Ustazah bagi waktu 5 menit. Haikal ngapal lagi yo. Nah, silakan duduk. Nah, Haikal macam mana? Nah, hafal? Ayo sore kita nak balik lagi waktu kan habis. Nah, coba Ustazah tes. Baca di situ Ustazah nak ini. 3. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Jibril, Mikail, Israil, Suka, Hakil. Nah, ngapa Haikal? Belum hafal go? Kan Ustazah bagi waktu tadi dengan Haikal, kawan lain lah hafal galo. Ngapa dah hafal? Tanya. Nah, untuk hariko Ustazah maafi yo. Ustazah apa Haikal hafal di rumah yo. Besok pagi Haikal Ustazah panggil lagi ke depan yo. Pokoknya Haikal harus hafal yo. Kita hafal tentang apa tadi? Malai? Berapa malaikat jumlahnya? 10. Oke, hafal di rumah yo. Suci mana Panci? Suci macam mana Ci? Hafal? Belum Ustazah. Ngapa? Tak nampak. Tak nampak? Iya. Ngapa dah ngatur dari tadi? Di depan lantai segalo. Lain kali kata cepat ke Ustazah. Kalau macam kau kan macam mana? Tak bisa kau ngapa di rumah. Tulis Ida. Besok pagi Ustazah panggil kamu berdua ke depan ya. Kamu harus hafal ya di rumah ya. Untuk hariko Ustazah maafi ya. Besok pagi Ustazah panggil kamu berdua ke depan. Apa hafali di rumah ya? Iyalah. Kalau udah hafal Ustazah hukum ya. Oke? Oke. Karena adalah sore, jadi kita siap-siap balik. Simpan bukunya ya. Simpan bukunya ya. Ya. Kita belajar besok pagi. Oke Dani, siapi kita baca doa balik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dedek Noviani. Saya dari BPI 6A Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagnostik kesulitan belajar. Sebagaimana telah kita ketahui dari video yang sebelumnya kita lihat, di situ menjelaskan bagaimana proses suatu belajar. Belajar itu adalah proses di mana untuk mendapatkan ilmu yang baru. Nah, di sini kita melihat dari diagnostik kesulitan belajar dari beberapa di antara siswa yang tadi kita lakukan proses
belajarnya, di mana kita melihat ada beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya belajar itu adalah suatu proses untuk mendapatkan ilmu atau suatu proses untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, di sini yaitu kita belajar mengenai kesulitan, diagnosis kesulitan belajar. Sebagaimana kita ketahui terlebih dahulu, kesulitan belajar itu adalah suatu di mana kesulitan belajar itu adalah suatu di mana seorang anak mengalami kesulitan dalam proses belajar dan kesulitan dalam menerima apa yang telah diberikan oleh gurunya terhadap murid tersebut. Nah, di sini ada dua faktor yang menyebabkan kesulitan belajar bagi anak-anak. Yang pertama itu faktor internal, yang mana faktor itu yang disebabkan oleh diri anak tersebut. Nah, yang kedua faktor eksternal, di mana faktor yang tersebut dialami atau didapatkan dari luar anak tersebut. Nah, yang internal itu pun terbagi juga menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor internal yang bersifat kognitif, di mana seorang siswa mengalami kesulitan belajar itu karena keterbatasan dari intelijensi siswa tersebut. Yang kedua yaitu faktor internal yang bersifat afektif, di mana seorang siswa mengalami ketidakstabilan antara sifat dan emosional dari siswa tersebut. Nah, yang terakhir yaitu faktor internal yang bersifat psikomotorik. Nah, contohnya di sini yaitu siswa yang mengalami keterganggu dari fisiknya. Yang pertama yaitu misalnya dari penglihatan, seperti penglihatan, terus pendengaran dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu faktor yang bersifat faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu faktor dari lingkungan. Nah, faktor dari lingkungan keluarga. Di sini orang tua sangat berperan penting dalam proses pembelajaran seorang anak, di mana posisi seorang anak itu posisi orang tua itu sangat berpengaruh, bisa jadi untuk motivasi dan lain sebagainya. Di sini juga sebagai dan faktor eksternal dari lingkungan masyarakat. Di sini masyarakat atau lingkungan juga berperan sebagai suatu keberhasilan dalam proses belajar seorang anak, di mana masyarakat atau lingkungan tersebut menjadi faktor utama dalam keberhasilan anak tersebut. Yang terakhir yaitu faktor dari lingkungan sekolah. Nah, sekolah tempat anak kita belajar juga menjadi proses atau mempercepat suatu pembelajaran bagi anak, di mana lingkungan sekolah yang bagus, lingkungan sekolah yang sesuai dengan anak itu akan menjadi salah satu penyebab dari anak kita. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama yaitu cara mengatasi itu kita lihat tempat duduk siswa. Nah, di sini sebagaimana kita ketahui bahwasanya bagi siswa yang mengalami faktor kesulitan belajar dari yang bersifat psikomotorik, yaitu terganggunya indera, misalnya indera penglihatan, indera pendengaran. Nah, di sini kita bisa memindahkan posisi tempat duduk siswa, misalnya di belakang kita pindahkan ke depan. Nah, selanjutnya yaitu gangguan kesehatan. Nah, sebagaimana kita ketahui bagi siswa yang mengalami gangguan kesehatan seperti demam atau apa lain sebagainya, kita beri waktu dia untuk beristirahat sampai dia sembuh sehingga dia bisa belajar secara maksimal dalam kelas. Namun kita tidak meninggalkan yang namanya tugas untuk kita berikan untuk dia kerjakan di rumah bersama dengan bimbingan orang tua. Selanjutnya yaitu program remedial. Nah, bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, di sini kita memberikan program remedial dengan sebaik-baik mungkin supaya bisa belajar dengan maksimal dan bisa mendapatkan ilmu yang baru ke tahap berikutnya. Selanjutnya yaitu alat peraga atau media. Siswa juga di mana siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut dikarenakan
susahnya menerima penjelasan dari guru yang bersifat abstrak. Di sini siswa bisa di sini ada solusi yang bisa dilakukan oleh guru, yaitu dengan menggunakan media sehingga agar mudah dipahami dan mudah untuk dilihat oleh siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu menciptakan suasana yang kondusif, di mana kita sebagai seorang guru kita harus menciptakan suasana yang kondusif, suasana yang nyaman untuk siswa-siswa kita, di mana di sini kita bisa melihat dan bisa kita menjadikan suasana kelas yang bagus dan efektif dan lain sebagainya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai diagnostik kesulitan belajar dan bagaimana cara menanggulangi kesulitan belajar bagi siswa tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.